Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Iva. Hari ini Bu Iva mau menjelaskan tentang tema lingkungan dengan subtema sekolahku. Lah, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman ya, membaca surat Al-Fatihah dan doa akan belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa yang khusyuk, membaca surat Al-Fatihah, doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa akan belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya Bu Iva mau menjelaskan tentang materi pagi teman-teman. Materi pagi hari ini adalah masih tetap sama, yaitu kayak kemarin, sekolahku dengan sub-sub tema. Bu Iva akan menjelaskan tentang unsur-unsur sekolah. Nah, unsur-unsur sekolah itu teman-teman ada beberapa bagian, yaitu ada 4. Di antaranya yang pertama adalah bangunan sekolah. Jadi unsur-unsur sekolah itu seperti hal yang terpenting dalam sekolah itu ada apa saja ya. Jadi ada bangunan sekolah. Jadi kalau kita kita mau membangun sekolah, berarti harus berupa apa? Harus berupa bangunan dulu, bentuknya dulu lah. Di dalam bentuknya itu berarti teman-teman, di dalamnya itu ada kelas, ada kantor, ada perpustakaan, ada toilet, dan yang lainnya, seperti taman, tempat bermain. Jadi tadi unsur sekolah itu yang pertama adalah bangunan. Bangunan itu adalah bentuk sekolahnya. Nah, bentuk sekolahnya itu diantaranya tadi ada sekolah, ada kantor, ada toilet, tempat kamar mandi, ada kelas, ada kantor sekolah. Ulangi Bu Iva lagi ya, ada kantor, ada kamar mandi, ada kelas, ada perpustakaan, ada UKS, ada apa lagi? Kantin biasanya kalau ada tempat bermain atau lapangan. Nah, seperti itulah, itu namanya bentuk bangunan atau bangunan sekolah. Yang kedua adalah murid atau siswa. Jadi kalau kita mau membangun sekolah berarti ada muridnya yang untuk peserta didiknya ya, yang untuk mendapatkan pengajaran. Nah, kalau ada murid berarti ada apa teman-teman? Ada Bu Guru, ada guru, ada Pak Guru. Nah, guru itu adalah tenaga pengajar, yaitu sangat penting. Tanpa adanya guru, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Dan juga ada peraturan. Apa itu peraturan? Peraturan itu kayak tata tertib teman-teman. Jadi kayak teman-teman kalau ketika pergi ke sekolah, kita harus pakai tas, pakai seragam, berpakaian yang rapi. Habis itu teman-teman juga
harus mengikuti tata tertib, sekolah tidak boleh terlambat, datangnya harus tepat waktu, jam 7:30 harus nyampe di sekolah, kita berdoa dulu, pulang jam 11. Nah, kayak gitu itu namanya peraturan atau tata tertib. Pinter sekali. Jadi unsur sekolah itu ada 4, yaitu bangunan, ada siswa atau murid, ada guru atau pengajar atau tenaga pendidik, dan 4 adalah peraturan sekolah atau tata tertib. Dan bangunan sekolah itu tadi ada banyak kayak bagian-bagian sekolah. Jadi ada kantor, ada kamar mandi, ada kelas, ada lapangan, ada lapangan tempat bermain, ada UKS, ada perpustakaan, ada dapur, ada tempat wudhu. Nah, kayak gitu itu namanya bagian-bagian sekolah atau bangunan sekolah diantaranya di dalamnya ada bagian-bagiannya. Nah, materi pagi sudah disampaikan Bu Iva, langsung kita melanjutkan ke materinya, tugasnya teman-teman. Lah, sekolah. Nah, minggu kemarin kan sudah dijelaskan sama Bu Lia tentang rumah. Nah, sekarang tugasnya Bu Iva adalah teman-teman disuruh Bu Iva membuat bentuk sekolah dan rumah. Nah, teman-teman kan pasti bisa ya. Nah, teman-teman pasti bisa, insya Allah nanti disuruh Bu Iva yang pertama adalah melipat rumah dulu. Nah, di sini Bu Iva sudah membawa kertas lipat. Lah, kertas lipat membangun rumah. Kita bikin rumah yang sederhana saja ya, yaitu ini segi 4 atau kotak, teman-teman dilipat jadi segitiga. Ya, dilipat menjadi segitiga. Sudah dilipat jadi segitiga, habis dilipat jadi segitiga langsung teman-teman lem ya. Nah, ujung ketemu ujung ya. Nah, lem. Nah, sudah kan jadi bentuk segitiga kan ya, jadi bentuk segitiga. Terus rumahnya yang bawah ini Bu Iva lagi ada segi 4 atau kotak dilipat tidur atau persegi panjang. Lah, dilipat jadi 1, kan aslinya 2 ini teman-teman. Lah, persegi 4 terus dilipat jadi 2 jadi 1. Nah, jadi persegi panjang, dilem juga langsung ya. Ujung ketemu ujung aja, lemnya tidak usah banyak-banyak. Lah, sudah kan? Nah, sudah jadi kan? Nah, kalau gitu, kalau sudah kita langsung lem di sini. Nanti makanya di buku gambar ya teman-teman ya. Lemnya ujung ketemu ujung. Nah, lemnya itu yang bagian ujung aja. Sret. Jadi ini dilem sret gitu ya. Habis itu ditempel. Ditempel di atas sini. Nah, ya kan? Habis itu ini nah, dilem juga ujungnya. Insya Allah teman-teman bisa ya. Sudah, terus ditempel di sini. Nah, jadilah bentuk rumah kan ya kan. Habis itu kita gambar. Kalau rumah kan ada pintunya ya teman-teman ya, bikin pintu. Oke, kan ada pintunya. Habis itu kita bikin jendelanya. Kita bikin jendelanya. Oke, sudah. Nah, ini pintu, ini jendela. Teman-teman boleh menambahi di sini dikasih pohon ya. Habis itu ini adalah rumah. Sudah. Setelah itu teman-teman membuat sekolah. Jadi di sini adalah teman-teman membedakan antara
antara bentuk bangunan rumah dan bentuk bangunan sekolah. Di sini Bu Iva tetap sama. Nanti terserah teman-teman mau pakai kertas lipat yang warna apa, terserah teman-teman seadanya yang ada di di kertas lipatnya teman-teman yang sudah ada. Ini adalah segi 4 lagi ya, segi 4 sama, dibikin kayak segitiga yang kayak rumah. Nah, dibikin segitiga, sudah ada lipatannya Bu Iva. Nanti biar tidak lama, jadi Bu Iva melipat sebelumnya. Jadi segitiga. Sudah kan? Nah, kalau sudah, nanti segitiganya ini dibuka, yang bagian ujung yang bawah dilipat ke garis tengah. Yang garis tengah yang lurus ini ya, dilipat ya. Nah, habis itu yang atas juga dilipat ke garis tengah. Setelah itu ditutup. Nah, jadilah bentuk atap. Nah, dilem sekarang. Dilem yang bagian ujung-ujungnya saja ya teman-teman ya. Supaya nanti teman-teman tidak Oke. Sudah bentuknya sama kan? Nah, habis itu kita ambil lagi kertas lipat satunya persegi 4, hampir sama kayak yang bawah, kita lipat jadi 1. Nah, yang 2 tadi besar dijadikan 1 kecil. Nah, sudah, langsung kita lipat ya. Ujung ketemu ujung aja. Bu Iva kalau ngelem ya di ujung sini aja, menghemat teman-teman ya, menghemat lem. Nah, sudah. Oke, sudah kan jadi 1, sudah nggak lengket. Langsung kita tempel di sini seperti ini ya, ujungnya saja ya. Ujung ketemu ujung sih. Sudah, kita lem di sini, kita tempel. Sudah. Setelah itu ingat teman-teman, yang lipatannya yang ada putih-putihnya kayak gini ditaruh yang di bagian atas biar tidak kelihatan. Jadi teman-teman kelihatan rapi kalau menempel ya. Sudah ditempel di atas sini. Nah, jadilah sekolah dan rumah. Jangan lupa lemnya ditutup supaya tidak kering. Teman-teman menggambarnya ini boleh pakai spidol. Kan sudah dikasih Bu Iva ya, di tas kecilnya teman-teman ada spidol. Kita bikin pintu sama jendela. Kita bikin pintu sama pintunya. Sudah bikin pintu, di sini kita bikin jendela. Nah, kita bikin jendela. Sudah dikasih tulis sekolah. Nanti boleh teman-teman di sini dikasih gambar pohon, kasih gambar tambahan burung, awan dan yang lainnya. Boleh, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman tahu perbedaan sekolah dan rumah. Ya, kalau yang atas adalah bentuk rumah, yang bawah adalah bentuk sekolah. Sudah, itu yang tugas yang pertama ya. Insya Allah teman-teman bisa, oke? Ya. Habis itu selanjutnya tugas yang kedua adalah teman-teman mengerjakan ASP. Mengerjakan ASP yaitu yang bagian subtema berbahasa ya, yang bagian subtema berbahasa. Nanti teman-teman dibuka halaman 10 dan 11 ya. Nanti teman-teman di sini adalah gunting gambar di lembar peraga, tempelkan sesuai kata di bawah kotak. Nah, di sini yang peraga ini nanti kan di sini ada gambar bola, pensil, ayah, ibu, sekolah, meja. Ini nanti teman-teman dicari di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sendiri ini, yang bagian belakang ini, buka ini.
Terus ini, nah ini ada bola, pensil, gambar ayah, gambar ibu, gambar sekolah, gambar meja. Teman-teman digunting sesuai dengan garis putus-putusnya, setelah itu ditempel di sini. Oke? Lah, habis itu teman-teman tebalkan kata garis, bergaris putus-putus, pasangkan nama benda dengan tulisan. Ini ditebali semua, topi, tas, buku, rumah, pensil, kursi, ditebali. Setelah itu nanti teman-teman ditarik. Ya, kan? Bisa insya Allah ya. Nah, setelah itu teman-teman mengerjakan yang baliknya juga, tinggal sedikit lingkunganku. Jadi mengerjakan 3 halaman ya. Lingkunganku juga hampir sama, ditebali yang bagian depannya. Setelah di bagian depannya ditebali, teman-teman di sini ada tulisan kado. Kayak hampir sama kayak yang kemarin, huruf K yang dicari yang sebelah kirinya. Yang huruf K yang mana ya? Kado. K. Ini bo, ini ro, ini kaos. Lah berarti yang ini berarti kado sama kaos, huruf depannya sama K. K sama A, ditarik garis. Sudah, itu aja ya. Yang tugas yang kedua. Yang tugas yang ketiga yaitu teman-teman adalah membaca bersama orang tua, membaca surat Al-Qari'ah ya, Al-Qari'ah. Nah, nanti dibacakan sama mama, membaca bersama-sama sebanyak 5 kali. Tapi ini berupa video, tapi yang di video tidak sampai 5 kali teman-teman. Yang di video nanti teman-teman boleh ayat 1 sampai ayat 5 boleh, ayat 1 sampai ayat 4 boleh, atau sampai selesai juga nggak apa-apa. Nah, nanti mengajinya bersama-sama sama mama. Jadi karena surat Al-Qari'ah itu adalah suratnya agak panjang, jadi teman-teman nanti bisa dibantu sama mama. Selain itu, teman-teman di rumah juga belajar membaca surat Al-Qari'ah sebanyak 5 kali supaya hafal. Jadi kalau kita mau pengen menghafalkan sesuatu, kita berulang-ulang untuk membaca surat tersebut ya. Semisal seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa'amma man thakulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, sudah itu membaca surat Al-Qari'ah nanti bersama mama. Sudah, kita akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa teman-teman nanti belajar sebelum belajar, berdoa sebelum belajar supaya insya Allah ilmu yang kita dapat insya Allah bermanfaat. Amin. Nah, jangan lupa nanti tugasnya segera dikerjakan teman-teman, soalnya kita SFH-nya tidak ada mengaji kan hari ini, teman-teman libur, jadi mengerjakan SFH langsung dikerjakan. Kita tutup pembelajaran hari ini. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu teman-teman, selamat belajar.